Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dila dengan 2 L. Saya merupakan mahasiswa di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Menurut KBBI, cerpen adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah kisah yang kurang dari 10.000 kata. Menurut Sutardi, cerpen adalah serangkaian peristiwa yang di dalamnya terdapat konflik terkait tokoh ataupun dalam tokoh itu sendiri yang berkaitan dengan latar dan juga alur, di mana berhubungan dengan tokoh, waktu, dan juga tempat. Jadi dapat disimpulkan cerpen adalah karangan singkat yang di dalam yang kurang dari 10.000 kata yang di dalamnya terdapat konflik antar tokoh yang berkaitan dengan alur dan juga latar yang membentuk satu peristiwa yang menjadi satu kesatuan. Secara umum, cerpen memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama, jumlah kata yang digunakan dalam cerpen tidak sampai pada 10.000 kata. Yang kedua, lebih singkat daripada novel. Yang ketiga, setiap alur permasalahannya diangkat dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setiap permasalahan yang dialami tokohnya sampai pada tahap penyelesaian. Yang kelima, tidak menceritakan setiap tokohnya. Yang keenam, diksi yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami. Yang ketujuh, cerpen hanya menceritakan satu alur saja dengan alur lurus. Yang kedelapan, tidak butuh waktu lama untuk selesai membaca cerpen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur. Cerpen dibangun berdasarkan 2 unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri, di mana terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, amanat, dan juga sudut pandang. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok, gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang untuk mengembangkan atau menceritakan karakter-karakter dari sebuah tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah pola pengembangan sebab akibat yang sifatnya kronologis. Yang keempat, latar. Latar dikenal juga dengan setting, meliputi tempat, waktu, suasana, peristiwa dalam suatu cerita. Yang kelima adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya pengarang dalam mengungkapkan ide ceritanya ke dalam suatu cerita. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi pengarang dalam menceritakan suatu karyanya. Bisa digunakan dalam sudut pandang orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya. Kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi karya dari luar. Unsur ini terdiri atas 3. Yang pertama adalah unsur latar belakang masyarakat, seperti ideologi negara, politik, ekonomi, ataupun sosial. Yang kedua adalah unsur latar belakang penulis. Ini bisa dipengaruhi melalui psikologis ataupun aliran sastranya. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Bisa nilai-nilai sosial ataupun agama dan juga nilai-nilai lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur cerpen. Nah, struktur yang pertama yaitu eksposisi atau pengenalan, di mana penulis mulai mengenalkan bagaimana sifat tokohnya, menata adegan, ataupun awal dari sebuah ceritanya. Dan yang kedua yaitu menuju konflik. Nah, di sini mulai dijelaskan awal mula bagaimana jadinya sebuah konflik. Dan yang ketiga adalah konflik itu sendiri atau puncak konflik. Nah, masalah-masalah yang awalnya tadi hening atau baik-baik saja, kemudian semakin memuncak di bagian konflik ini. Kemudian barulah kita memasuki penurunan konflik, yaitu penyelesaian ataupun nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya, baru akhirnya penyelesaian. Itu ending dari konflik itu sendiri. Itulah tadi pembahasan mengenai cerpen, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi membawa manfaat dan bisa dipahami. Dan
Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.